Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang inflasi dari kelompok 13. Nama saya Akbar Priambodo dan teman saya. Rehan Apriliano. Terima kasih Rehan. Saya akan mempresentasikan tentang inflasi. Yang pertama, waktu pada saat terjadi kenaikan harga barang, jasa atau faktor produksi secara kontinu dalam satu periode. Yang kedua, proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu, meningkatkan persediaan uang di pasaran. Lalu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, terus yang kedua berdasarkan penyebab, yang ketiga berdasarkan asalnya, dan yang keempat berdasarkan intensitas. Berdasarkan tingkat keparahan, yang pertama light inflation, tingkat inflasi ringan lebih kecil dari 10% per tahun. Lalu yang kedua medium inflation, tingkat inflasi sedang besarnya 10% sampai 30% per tahun. Dan yang ketiga strong inflation, tingkat inflasi tinggi, besarnya 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat hyperinflation, tingkat inflasi berat, besarnya di atas 100% per tahun. Berdasarkan penyebab, demand-pull inflation, inflasi karena tarikan permintaan. Yang kedua cost push inflation, inflasi karena desakan biaya. Yang ketiga structural inflation, merupakan kombinasi dari dua jenis inflasi sebelumnya. Berdasarkan asalnya, domestic inflation, inflasi dalam negeri, inflasi yang terjadi karena adanya shock atau kejutan dari dalam negeri karena perilaku masyarakat maupun pemerintah. Imported inflation, inflasi dari luar negeri, inflasi di luar negeri bisa mempengaruhi harga barang-barang dalam negeri berdasarkan intensitasnya. Creeping inflation, inflasi merayap, inflasi terjadi secara perlahan namun kontinu. Hyperinflation, inflasi yang terjadi secara cepat. Dan saya akan lempar ke teman saya tentang contoh inflasi tersebut. Ya, contoh, diketahui indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi tahun 2011. Kita mengetahui bahwa IHK 2011 sama dengan 129,91 dan IHK 2010 sama dengan 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan 129,91 dikurang 125,17 per 125,17 kali 100 sama dengan 3.787. Kita memperoleh tingkat inflasi sebesar 3.787% dan termasuk ke dalam kategori ringan. Ekivalensi dalam inflasi. Nilai konstan real aliran kas nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada tahun dasar. Biasanya
tahun ke-0 tahun investasi dilakukan. Nilai aktual aliran kas nilainya dinyatakan sebagai nilai uang pada saat aliran kas terjadi, sering disebut nilai terinflasi. Sekian dari kelompok kami berdua. Apabila ada kesalahan kata-kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.